Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa setiap Veteran TV di rumah berjumpa kembali bersama saya Nira Permata dalam program Treninet Update yang selalu memberikan informasi terupdate mengenai Treninet. Sekali lagi tepuk tangannya mana dong hadirin yang berada di studio. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari yang penuh berkah ini, masih di suasana Idul Fitri yang penuh rahmat dan ampunan. Di mana kita semua kembali ke fitrah, segala sesuatunya mulai dari nol. Saling memaafkan dan membuka lembaran baru untuk menyongsong hari yang lebih baik lagi. Kita menyambut Hari Raya Idul Fitri walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita bahkan dunia. Namun itu semua tidak mengurangi rasa syukur dan nikmat. Melalui program ini pun kami segenap karyawan Paytren dan Treninet ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sesuai dengan tema kita kali ini, halal bihalal bersama para mitra Treninet yang nanti akan berinteraksi langsung melalui media Zoom. Halo, yang sedang menyaksikan di media Zoom boleh lambaikan tangannya. Alhamdulillah. Dan yang sedang menyaksikan juga di rumah, tidak lupa kami sapa ya. Dan nanti akan ada update khusus hari Lebaran, update spesial. Update apakah itu? Dan yang lebih spesialnya lagi halal bihalal kali ini, saya akan langsung ditemani oleh Bapak Yovan Prihadi, Bapak Habibie Darwis, dan tentunya CEO Paytren dan Treninet, Bapak Hari Prabowo. Alhamdulillah. Saya sepete katanya ya, kangen ya Bapak, kangen event ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak semua yang kami hormati. Waalaikumsalam ya, boleh nanti menggunakan mic-nya. Oke. Pak Hari, boleh saya sapa terlebih dahulu Pak Hari ini ya. Pak Hari, Pak Habib dan Pak Iopan ya. Boleh dong untuk Pak Hari terlebih dahulu menyapa yang sedang berinteraksi dengan kita melalui Zoom, yang di studio dan yang sedang menyaksikan di TV. Silakan Pak. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, coba melambai yang ini hadir di Zoom. Ya, jadi ini adalah kali pertama kita adakan conference meeting melalui Zoom. Ya, jadi setelah beberapa waktu kita pakai channel YouTube, Facebook dan sebagainya, maka kita coba hari ini menggunakan Zoom. Ya, mudah-mudahan ya terlepas dari segala kelebihannya, mudah-mudahan bisa mewakili. Dan memang untuk pertemuan yang pertama ini di ya masih hari keempat ya kemarin, ini kita masih batasi. Kita masih batasi maksimum di 100 karena kita akan mengukur bagaimana nanti langkah-langkah kita untuk sosialisasi selanjutnya. Jadi tanpa basa-basi, saya atas nama PT Veritas Sentosa Internasional dan Trininet Sentosa Internasional mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf, baik sengaja tidak sengaja, baik secara personal maupun perusahaan. Kalau ucapan selamat lebaran kayaknya semua udah pernah tahu ya. Tapi kalau mohon maaf karena suka lupa nih, lebaran ya. Iya. Maafnya mah enggak. Iya, padahal jadi, intinya maaf-maafan itu ya Pak. Udah mohon maaf aja dah ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan pada kita semua sebuah lembaran putih yang harus kita isi bersama-sama. Ya. Kenapa bersama-sama? Karena supaya hasilnya bisa menjadi keberkahan buat orang banyak. Jadi jangan ngisi masing-masing. Nanti gitu. Tidak membentuk sebuah gambar yang indah ya. Berarti kan ada sesuatu yang baru dong. Iya. Nah itulah mungkin tujuannya kita siap Pak Yopan ya. Spoiler nih, kayaknya bocoran ya. Pak Yopan dan Pak Habib mau menyapa terlebih dahulu? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali bersama teman-teman di sini lewat Zoom. Ya, kalau saya sih mensikapi sesuatunya bahwa akhir-akhir ini pemerintah mengisukan yang namanya new normal.
Dan kali ini saya ingin menyebutnya untuk Training.net dan Pai Trainer semua, bahwa kita punya new spirit dan new opportunity buat masa depan kita. Tepuk tangan dong. Ya. Oke, tepuk tangannya jangan keras-keras karena ini bukan OPT dan SPT. Terima kasih dari saya. Oke, silakan Pak Habib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini saya posisinya senyum loh ya. Karena pakai masker jadi saya tuh nggak kelihatan. Kalau saya ini senyum sebenarnya dari tadi. Ya, alhamdulillah bisa berjumpa bersama kawan-kawan di seluruh Nusantara ya, bahkan di seluruh dunia ya. Ada teman-teman kita yang sudah bergabung di Zoom. Insya Allah hari ini kita akan bersilaturahmi ya secara online, kemudian juga ada beberapa update yang akan kita sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti kita informasikan ini bisa bisa ditangkap atau bisa dipahami dengan baik, karena ini akan menjadi sesuatu yang bisa menjawab tantangan di kondisi saat ini ya, di masa pandemi dan lain sebagainya. Ini akan sangat-sangat membantu kita untuk terus survive gitu ya, dan terus bisa menjalankan bisnis di situasi apapun. Seperti itu ya sebagai pembukanya. Oke, terima kasih Pak Habib. Tepuk tangan dong untuk Pak Habib. Ya, itu tadi kata pembuka yang sudah disampaikan. Tetapi sepertinya sudah banyak spoiler-spoiler tentang apa yang akan diinformasikan hari ini ya. Kayaknya udah nggak sabar untuk memberitahukan yang sangat luar biasa. Namun sebelum kita menginjak ke sana, ingin membahas dulu seputar Lebaran tahun ini nih Pak Hari ya. Apa sih perbedaan yang Pak Hari rasakan Lebaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, yang pasti Lebaran tahun ini kita dituntut untuk jauh lebih kreatif daripada Lebaran sebelumnya. Jadi saya nggak mau bicara masalah pandemi karena itu milik semua orang, benar. Betul. Ya, kita bicara apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita berikan. Jadi perbedaan paling utama adalah kita dituntut keras untuk lebih kreatif. Jadi sebetulnya apa-apa yang mau disampaikan pada hari ini kan kita maunya dari kemarin. Tapi kita semua dengan izin Allah ini baru bisa direalisasikan justru pada saat kita kembali ke Fitri ya. Rasa kita kembali ke hari kemenangan. Mungkin memang udah waktunya sih. Ya, sudah waktunya. Mungkin ini adalah waktu yang tepat gitu ya Pak ya. Oke, Pak Habib. Sekarang kan Lebaran tahun ini kita kan nggak boleh mudik, nggak boleh terlalu banyak berkumpul dengan orang-orang dan keluarga kita. Namun itu kan tidak membatasi perhatian kita kepada orang-orang yang kita sayang nih ya. Nah yang Pak Habib lakukan ini apa nih? Pak Habib kan yang saya tahu bukan asli orang Bandung nih ya, tapi Pak Habib nggak mudik. Ini yang dilakukan nih apa nih Pak Habib? Ya alhamdulillah sih kalau bagi saya sendiri gitu ya, apapun situasinya kita harus bisa beradaptasi. Dengan kondisi seperti ini pun banyak hikmah yang bisa kita petik gitu ya. Di mana yang sebelumnya mungkin saudara-saudara saya ya, atau orang tua saya nggak bisa pakai WhatsApp, video call. Yeah. Nah, gara-gara kondisi sekarang ini alhamdulillah jadi bisa video call gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian juga tidak menutup ada kekurangan sedikit pun gitu ya. Dalam artian bahwa esensi dari silaturahmi sendiri itu tidak berkurang sedikit pun dengan kondisi saat ini gitu ya. Apalagi kalau saya sendiri melihatnya gitu ya, dengan sekarang kondisi ini, jadi kita bisa terhindar dari salah satu sifat yang kadang kita tuh nggak menyadari gitu ya. Kalau saya pulang kampung atau kita pulang kampung selalu sedikit ada rasa bahwa wah saya pamer nih, saya sukses di kota. Saya ini. Dengan adanya kondisi seperti ini, kita insya Allah terhindar dari sifat seperti itu ya, karena online dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kayak sebelum-sebelumnya, ini saya pribadi ya, bukan orang lain, selalu gitu ada perasaan bahwa saya nih paling sukses di kampung saya gitu ya. Nah kalau kondisi sekarang kan hanya via telepon dan sebagainya, insya Allah saya pribadi sendiri sih itu jadi nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi tapi esensi dari silaturahmi sendiri itu tetap bisa kita dapatkan. Seperti itu. Terhindar dari kondisi itu dan terhindar dari kondisi bagi-bagi ampau ya. Nah kalau bagi-bagi angko sih tidak masalah ya. Apalagi dengan sekarang kan lewat Paytren. Tinggal install Paytren, bagi-bagi dan lain sebagainya. Pakai gitu udah ya. lancar. Tepuk tangan dong. Tidak mengurangi ya. Oke baik.
Kalau untuk Pak Yopan sendiri, apa sih makna terdalam dari Hari Raya tahun ini? Kalau makna terdalam Hari Raya tahun ini memang dirasakan sekali berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin di antara kita juga baru pertama kali seumur hidup merasakan seperti ini. Saya memilih makna ya dengan adanya COVID seperti ini dan dirasakan seluruh dunia. Saya memilih makna untuk Lebaran kali ini adalah mulailah dari pikiran yang sudah selesai. Apa itu, Pak? Mulailah dari pikiran yang sudah selesai. Pikiran yang tidak baik, prasangka yang tidak baik, sikap ujub yang tidak baik, sebagainya. Mulailah dari pikiran selesai. Karena semuanya kena. Ini semuanya kena. Maka itu makna Lebaran kali ini. Makna Lebaran yang kali ini yang dirasakan adalah penuh kebersamaan bersama keluarga. Betul. Ya, alhamdulillah akhirnya baru pertama kali ya seumur-umur khatam taraweh di rumah gitu ya. Luar biasa. Kan jarang-jarang gitu Jarang-jarang ya. betul Jarang-jarang Pak. Biasanya bisa, padat acara buka bersama gitu ya Pak ya. Itu pasti dirasakan oleh semua keluarga. Ya. Apalagi bapaknya yang jadi imam, otomatis harus menambah hafalan ayat. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu, makanya memang dalam Lebaran ini dan saya yakin teman-teman di luar sana juga mengalami yang sama seperti itu. Betul Begitu. sekali. Oke, nah kabarnya nih Pak Hari, karena kita kemarin baru saja berlebaran, memulai segala sesuatunya dengan lembaran baru, katanya Treninet mau menginformasikan hal yang baru juga dan akan membuat semangat baru seperti yang tadi Pak Yopan sampaikan. Boleh dong Pak Hari, bocorannya? Nggak usah bocoran deh, dijelasin aja. Sebentar. Ini saya masih bingung nih. Ya. Biasa kalau kita pakai Zoom, cuma ngadepin satu aja, betul nggak? Iya. Handphone atau PC. Iya, betul. Sekarang saya bingung nih. Ini mesti ngaduk kamera yang mana? Ya, baru kali ini gitu Zoom ya. Ada kamera 3, ada 1, 2, 3. Ngomong ke sini, operator ngomong ke belah sana katanya. Jadi mohon maaf nih buat kawan-kawan pemirsa Zoom. Pemirsa Zoom. Penikmat Zoom. Kalau misalnya nanti pas saya bicara, Habib bicara, Yo bicara, kelihatannya seperti miring kiri, karena salah kamera. Ya, jadi alhamdulillah sebetulnya ya kaitan dengan tadi masalah berpikir kreatif. Pada saat kita dihadapkan pada situasi seperti pandemi dan sebagainya, ini dari mulai hari pertama kita udah berpikir nih, ya kira-kira apa yang bakal terjadi. Ya. Apalagi kalau kita bicara masalah bisnis dan sebagainya. Tapi yang jelas bukan berarti, tapi jangan salah sangka. Jadi dalam kondisi ini kita masyarakat itu jadi makin yakin nih, makin firm bahwa sebenarnya penggunaan uang tunai dikurangi. Betul. Ya, dari kemarin ya udah. Cuma dengan gara-gara kondisi seperti ini, semakin ya Pak. Jadi semakin yakin. Dan betul tadi kata Habibie, benar sih. Biasa kita pulang ke kampung bawa kongguan ya. Kongguan isi ranginang. Balik lagi bawa beras. Iya benar. Ya. Sekarang ini kita memang cukup tatap muka aja. Yang tadinya nggak bisa Zoom, nggak ngerti Zoom ya jadi. Oh sebentar, ada isu kan kemarin bahwa Zoom itu bisa dihack dan sebagainya. Ya. Jadi itu betul. Tapi yang sebelumnya, versi sebelumnya. Jadi sekarang Zoom sudah memperbaiki diri. Kemudian kita juga bukan pakai yang gratisan, pakai yang berbayar. Jadi ini jauh lebih aman daripada yang sebelumnya. Jadi jangan khawatir buat yang pakai Zoom. Ya, dan ada sekarang ini memang biasanya kalau top up itu kan paling seminggu sekali gitu ya. Iya. Sebulan sekali gitu. Atau pas mau ngisi pulsa atau apa gitu. Sekarang enggak. Semakin banyak bentar kebutuhan. Top up. Iya. Bentar top up gitu ya. Udah gitu berseliweran tuh. Anak-anak teman-teman, tolong dong. Saya butuh nih 50.000 dan selesai gitu. Nah, mulai kerasa tuh. Ya, mulai kerasa. Dan kita merasa selama kemarin bulan Ramadan mereka yang mengaktifasi kembali Paytren e-money ini lumayan. Dan alhamdulillah juga terima kasih buat kawan-kawan di kantor yang memberikan pelayanan sampai 24 jam ya. Luar biasa gitu. Nah, terkait dengan apa yang baru, sebenarnya simpel. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara Treninet sekarang ya. Bicara bisnis, ada beberapa hal yang
yang sekarang menjadi masalah buat hampir semua perusahaan. Ya, hampir semua perusahaan. Contoh, misalnya tentang pembelian produk. Kita bicara bisnis kan, produk. Kendalanya itu adalah kadang malah dari vendornya, dari pabriknya, nggak bisa ngirim barang. Ya, kenapa nggak bisa ngirim barang? Macam lagi jawabnya nih, karena nggak ada ekspedisinya. Ya, kalau ekspedisi kecil-kecil mungkin bisa sih ya. Tapi kalau udah bertruk-truk, kemarin nggak bisa. Ya, ada yang bisa ekspedisi nggak punya bahan baku, ya dan sebagainya, atau yang kurang dan sebagainya. Itu sisi vendor. Dari sisi kami sama, ya kadang stok nggak cukup. Kedua, pengiriman juga agak terhambat. Kalau kita sudah pilih paket yang cepat, tetap aja nyampainya juga di sananya juga tetap terlambat beda. Ya. Nah, permasalahan utamanya adalah ini bisnis. Ini bisnis. Jadi kalau bisnis itu, kalau kita tidak bergerak, kalau tidak menghasilkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, maka bisnis nggak jalan. Betul. Nah kalau bisnis nggak jalan, berarti juga pendapatan juga berkurang atau bahkan nggak ada sama sekali. Makanya diramalkan atau bahkan entahlah ya, diramalkan katanya sekitar bulan Juni ini ada lebih dari 2 juta pengangguran. Mudah-mudahan itu nggak benar. Ya, ada beberapa perusahaan menyatakan dirinya untuk berintis sebagainya karena udah nggak bisa ngikutin perubahan. Nah, alhamdulillahnya kalau kita kembali ke Paytrend di masa lalu, ya di masa-masa nggak ada masalah dan sebagainya, kita sudah masuk ke dunia digital. Iya. Ya, bagaimana menjual produk secara digital. Betul. Bedanya dulu cuma ada satu, yaitu aplikasi. Ya, yang kita jual secara digital tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan jarak. Nah, belajar dari masa lalu, nah kita mencoba untuk kreatif. Ya, bagaimana kalau produk ini kita digitalkan? Jadi dengan kalau dulu kan kalau kemarin-kemarin gini kan, kita beli produk di stokis ya. Enggak. Jadi beli stokis kirim produk, udah gitu dia lapor. Artinya ada jeda waktu dari mulai dia beli produk sampai muncul di VO itu ada jeda waktu, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Iya. Padahal mereka udah bayar loh. Ya, malah dengan bayar itu kan mereka mau nunjukin ke teman-teman yang lain nih, saya udah beli produk, mana buktinya tuh di VO. Ya, nah dengan nggak muncul di VO ada problem lain tuh. Satu, nggak bisa membuktikan ke mitra-mitranya. Kedua, bahwa nggak bisa lihat skor. Ya, betul. Ini yang paling penting kan. Padahal skor ini sangat menentukan. Karena itulah prestasi kita di sana. Iya. Bonus dan sebagainya ya. Nah, semua kendala-kendala ini belum lagi tadi ya. Dia belanja ke stokis, stokisnya mungkin juga kan masih offline nih. Nggak bisa dihubungi dan sebagainya. Nah, atau intinya gini, apa yang diinginkan tuh nggak bisa langsung dapat dicapai. Ya, nah semua permasalahan ini kita sudah rekap dan sebagainya dari kurang lebih sebulan lalu dan sekarang sudah selesai. Di mana sekarang baik itu mitra pebisnis maupun stokis ini tidak akan terganggu aktivitasnya dalam kondisi sekarang ini. Jadi ada hak yang bisa dipercepat. Ya, nah ini menarik. Kemarin kan ada hambatan nih bahwa ini belinya gimana nih? Iya, kenapa sih nggak di VO aja gitu ya? Terus kok beli VO, saya mau beli ke stokis, gimana caranya? Ya, alhamdulillah semua sudah selesai. Nah, kemudian juga masalah fisik, produk fisik. Ya, kalau kemarin-kemarin ini kita beli produk fisik, udah tahu nih produknya mungkin bisa diambilnya nanti setelah zona merahnya berhenti dan sebagainya begitu. Berarti kalau misalnya tunggu zona merah berhenti, nunggu produk datang, berarti bisnis juga terhenti. Betul. Nah, alhamdulillah hal ini sudah bisa kita eliminasi. Jadi kita bisa tetap beli produk, produknya bisa diambil kapan saja, dimanapun. Nah ini menarik nih. Misalnya kita beli produk sekarang nih, ya di Field Office. Produknya bisa diambil kapan aja. Mungkin tunggu zona hijau, mungkin tunggu zona merahnya berhenti. Ya, tapi bisnisnya jalan terus.
tanpa kehilangan hak produk. Menariknya lagi, misalnya Pak Yopan nih, Anda belanja produk di Bandung nih, di kantor pusat, ya. Udah gitu melihat kondisi, aduh produknya nanti aja diambilnya. Ya udah itu pergi ke Medan, siapa tahu nanti kan mungkin ada urusan, karena kebetulan mungkin, atau pergi keluar kota atau kemana, tapi dengan surat ya. Dengan surat, tanpa harus bawa produk. Nah suatu hari, Pak Yopan bisa ngambil tuh, di kota manapun, yang tadi barang beli di office, itu bisa diambil di kota manapun tempat beliau singgah pada saat kondisi sudah aman. Nah ini menarik, tanpa mesti bawa-bawa lagi produk. Ya, nah ini bocorannya, ya teknisnya nanti kawan-kawan bisa jelasin, tapi harusnya iklan dulu nih. Iklan dulu atau tanpa jeda iklan nih Pak? Hah? Karena ini lagi menggebu-gebu nih. Kalau lagi menggebu-gebu hajar aja Pak. Iklan dulu tuh. Oh ini boleh, mau iklan dulu. Pak Hendy udah syuting, Pak Dani udah syuting. Pak Iwas sudah syuting semuanya, masa nggak ditampilkan iklannya? Oke, boleh kayak gitu. Berarti benar, itu, berarti yang tadi Bapak ceritakan itu adalah latar belakang lahirnya program ini. Ya. Si programnya belum disebutkan nih Pak. Oh, jadi bikin penasaran nih ya. Oke, kalau kayak gitu ya, teman-teman yang di Zoom, saya informasikan juga nih bagi yang menyaksikan sekarang juga. Sekarang sudah tidak bisa join ke Zoom-nya karena sudah full 100 ya. Jadi bisa menyaksikan saja di YouTube atau Facebook dan Instagram ya. Tidak ada segmen yang terlewati, tetap ya. Karena Pak Hari minta iklan dulu aja katanya, karena biar pada penasaran. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Treninet Update. Mas Bona, sekarang itu lagi marak wabah virus corona. Nah, tips dan triknya adalah yang pertama, harus cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, yang kedua, jangan lupa nih Mas Bona kalau lagi sakit ini pakai masker. Yang ketiga, Mas Bona kalau ngerasa badan Mas Bona lagi nggak enak, lebih baik di rumah Mas Bona istirahat, atau Mas Bona langsung pergi ke dokter untuk cek kesehatan. Dan yang paling penting, Mas Bona untuk menjaga kesehatan, Mas Bona harus minum vitamin herbal. Ini dia, Inalai. Dan Indobio Promo. Indobio Tumere. Cepat sembuh Mas Bona. Dadah. Mas Bona, untung sama kita dikasih pakai ini ya. Iya, kembali lagi bersama kami masih dalam program Treninet Update ya. Tadi Pak Hari sudah menceritakan latar belakang fitur ini diluncurkan ya. Pak Hari masih nge-hold nih. Sebetulnya fitur apa sih yang memberi kemudahan segitu fleksibelnya gitu ya Pak Hari ya. Dimana kita bisa
mendapatkan barang dimanapun, di kota manapun yang kita kunjungi. Kita langsung tanya saja nih ya ke Pak Hari daripada kita penasaran. Pemirsa setiap Veteran TV di rumah penasaran, yang sedang join di Zoom juga penasaran. Kita langsung tanya aja ke Pak Hari ya. Oke. Pak Hari, boleh diceritain. Tadi kan Pak Hari sudah menceritakan latar belakangnya. Nah, sebetulnya fitur ini fitur apa sih, Pak? Ya, jadi saat ini para user, baik itu pengguna, pebisnis, karena gini, produk kita ini kan sekarang makin hari itu kan makin mulai terasa ya, makin testimoninya, entah itu kopi ini menarik nih, fokus ini. Jadi kenapa menarik? Karena manfaatnya tidak merubah rasa. Ya biasa kalau kopi ajaib itu kan rasanya beda. Rasanya orang jadi di mindsetnya aneh tuh gitu ya. pengennya ajaib aja gitu kan. Rasa udah nggak peduli gitu ya. Nah kalau kopi kita enggak, benar-benar kopi beneran gitu. Ya benar kopi beneran sehingga dan plus manfaat. Ya belum Viagra, imun dan lain-lain sebagainya. Nah nanti akan ada tutorial yang disampaikan oleh kawan-kawan di sini. Jadi intinya gini. Sekarang pertama para mitra dimanapun di seluruh dunia ada nggak dari luar Indonesia? Ada dari luar Indonesia. Coba angkat tangan yang luar Indonesia. Oh iya, yang paling atas. Nah, ya. Kabar gembira nih buat mereka-mereka yang ada di luar Indonesia. Ya, selama ini kan kalau di luar Indonesia ini kalau mau bisnis ya nunggu produknya dikirim lama banget gitu ya. Udah gitu nggak tahu sampai nggak tahu enggak. Bisnis jalan akhirnya produknya lupa dan sebagainya. Nah dengan fitur ini teman-teman di luar Indonesia akan lebih mudah dan lebih lancar untuk berbisnis. Ya jadi saya coba cerita tutorialnya udah siapin. Nah cerita dulu ya. Jadi gini. Nanti mitra kita di seluruh dunia, baik itu Indonesia maupun luar Indonesia, itu bisa langsung membeli produk kita di virtual office seperti biasa. Seperti biasa ya. Jadi login di virtual office. Jadi kalau sebelum lebaran kemarin itu mesti beli ke stokis kan, ini udah nggak perlu. Belinya di virtual office saja. Ya, begitu beli udah pilih produk, nanti ada pilihan tuh. Ada pilihan. Ya, ini urutannya mungkin agak beda dikit dengan tutorial, tapi intinya sama. Pilihannya mau beli produk di mana? Mau beli produk di stokis atau mau beli di kantor pusat? Nah ini buat teman-teman di internal juga ini ada hal baru ya karena ini belum ada ininya. Nah terus nanti stokisnya kalau di Hongkong mana? Cari stokis Hongkong aja. Kalau Taiwan di mana? Cari aja stokis Taiwan. Nggak usah mikir barangnya ada atau enggak. Urusan stokis. Ya urusan stokis. Jadi udah pilih stokis, kemudian pilih produk, ya udah pilih produk. Setelah selesai pilih produk, nanti ada pilihan lagi tuh. Apakah produknya hendak diterima secara fisik, langsung, ya langsung itu bisa dikirim dari kantor pusat, bisa dikirim dari stokis, ya atau diambil di tempat. Diambil di stokis? Iya, diambil di tempat itu bisa diambil di stokis, bisa diambil di kantor pusat, atau dalam bentuk voucher. Nah, itu dia, nah, itu yang ini menarik terbaru ya. Dalam bentuk voucher. Jadi pada saat dipilihnya fisik, ya teman-teman akan terima fisik. Tapi dengan kondisi, kalau misalnya ini adalah di stokisnya belum ada produk nih, ya atau ini saya di luar negeri, kan kalau kirim fisik apa mungkin nih ada atau enggak gitu kan? Itu bisa komunikasi dengan stokisnya. Nah, tapi kan bisnis jalan terus nih. Kita juga nggak mau nih sampai misalnya nanti nggak ada produk dan sebagainya. Nah, ini bisa di switch ke voucher dulu. Jadi contoh, saya mau beli InnoLife, ya beli InnoLife, tapi nanti mau diambilnya kalau saya pulang ke Indonesia aja deh, atau nanti begitu saya ada waktu saya ambil produknya. Nah, itu bisa diterima dalam bentuk voucher, ya voucher produk InnoLife. Oke. Jadi kan pilihan tadi bisa fisik, bisa voucher. Nah, kemudian kalau beli InnoLife-nya 2 bagaimana? Ya berarti kalau voucher berarti bisa terima 2 voucher.
2 voucher karena kita Bisa beli voucher. produknya 2. Karena 1 voucher itu adalah 1 jenis produk dan 1 quantity. Jadi kalau misalnya beli Viagra 2, ya berarti dapatnya 2 voucher Viagra. Jadi voucher ini hanya bisa ditukarkan dengan produk yang tertera di sana. Jadi nggak bisa, bukan voucher seperti buat beli bukan ya. Iya, iya. Jadi ini poinnya. Ya kira-kira bisa dipahami ya. Jadi begitu beli produk, setelah pilih stokis, pilihannya bisa 2. Bisa pilih fisik, bisa pilih voucher. Nah, menariknya lagi, kalau kita pilih voucher, ya, kalau kita pilih voucher, ini fisik, nanti kita cerita lagi. Pada saat kita pilih voucher, itu nanti ada pilihan lagi tuh nanti tuh. Jadi nanti begitu beli masuk stok. Jadi masing-masing mitra itu nanti voucher itu masuk di dalam stoknya di Virtual Office. Stok voucher. Stok voucher. Terus buat apa vouchernya? Nah, di sini kuncinya. Oke. Kalau misalnya voucher ini bisa ditransfer. Ya. Bisa ditransfer ke mitra lain. Bisa juga ditransfer ke pelanggan. Ya, kita satu-satu bicaranya ya. Contoh misalnya saya punya pelanggan di Medan. Ya, beli produknya di Bandung. Ya, kita beli produk di Bandung. Nah, ada pelanggan, bukan mitra, pelanggan nih, karena dia bukan pebisnis. Yang langsung menggunakan. Langsung menggunakan. Nanti si pelanggan kita bisa dikirim vouchernya kita. Vouchernya kita dikirim ke Medan, nanti pelanggan kita akan mendatangi stokis terdekat di Medan untuk menukarkan vouchernya di sana. Di sana. Ini contohnya. Nah, terus gimana dengan skornya? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, ya. Masih tetap dapat skor kan, Pak? Nah, gini dulu. Jadi, setiap pembelian produk dimanapun juga, entah itu di stokis ataupun di office, pasti ada skornya. Nah, skornya ini menarik. Ya, bisa langsung dihitung skornya pada hasil pembelian. Bisa juga nanti pada saat ditukarkan diambil di stokis. Ya. Pada saat pengambilan barang gitu ya. Kenapa ini bisa 2 pilihan? Kadang-kadang begini, yang tadi saya bilang, ini buat pebisnis nih, contoh Pak Jasman, atau mungkin juga Kang Asdin, ya, Kang Wawan, ada di sini mungkin ada siapa? Adnan, siapa lagi nih? Ya Akmal tuh, dan sebagainya begitu kan. Kadang-kadang kita mau beli produk tuh kan selalu yang ditanya tuh skor saya mana gitu kan. Nah, dengan konsep seperti ini, pada saat dia beli dalam bentuk voucher, itu skornya bisa real time. Kalau emang kita putuskan skornya mau kita skorkan hari saat itu juga, itu langsung muncul real time skornya. Jadi si voucher tadi itu klaim apa namanya? Klaim kalau kita skorkan? Bukan. Pilihan menunya apa? Saya lupa tadi. Nah, coba bisa dibuka nggak nih? Di share screen ya? Saya langsung ini aja ya. Screen. Sharing ya. Diperhatiin ya. Nanti skornya, soalnya Virtual Office. Jadi di situ ada 2 pilihan ya Pak, mau real time skornya atau nanti saja itu bisa ya Pak ya? Iya. Udah bisa ngeliat belum? Udah. Oke. Udah bisa ngeliat ya? Oke. Ya, oke. Nah, kita lihat di layar, ini adalah Virtual Office. Ya, kalau kita beli itu kan kita bisa klik produk tuh ya. Nah, klik produk. Nah, ada beli produk. Nah, kita coba beli produk ya. Nah, pada saat kita beli produk, nah kita tinggal pilih tuh. Ada yang konsepnya kombinasi, ada yang satuan. Terserah. Misalnya ada quantity, ada apa, segala macam begitu. Ya. Misalnya contoh aja beli satuan, misalnya contoh ke apa nih, InnoLife ya, InnoLife. Nah, InnoLife ya. Kemudian di bawah, nah di bawah ini itu langsung ketahuan tuh. Ya, ada skornya, ada harganya, ya, ada rabatnya. Nah, kalau kita masih mau nambah produk lainnya, ya kita pilih lagi produk lainnya. Tapi kalau enggak kita lanjutkan. Contoh kita lanjutkan. Nah, pada saat kita lanjutkan, ada pilihan produk. Mau diterima dalam bentuk voucher atau dalam bentuk fisik. Ya, ini menarik. Voucher atau fisik. Nah, kalau buat para pebisnis, ini umumnya akan pilih voucher.
Karena ini efisien. Satu efisien, kedua juga bisa langsung cepat dihitung. Nanti bonus ya. Nah, contoh misalnya dalam bentuk voucher. Kita beli voucher, ada syarat ketentuan, tinggal dibaca aja ya. Dibaca nih, penting voucher itu ya. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, ya, ini muncul previewnya ya. Kalau kita belanja online kan ada keranjangnya tuh. Ini dia ya. keranjangnya. Nah, pilih metode pembayarannya. Pembayarannya apakah pakai Paytrade e-money atau pakai transfer bank dan sebagainya. Transfer bank di sini hanya bisa Mandiri dan BCA. Ya, ini barusan ada yang bisik-bisik kedengeran sama saya. Kok nggak bisa pakai PUT? Ya, untuk voucher itu nggak bisa pakai PUT. Jadi, tapi untuk pembelian fisik ini bisa pakai PUT. Jadi untuk produk fisik. Ya. Kita coba ya. Kita coba balik lagi ya. Tadi kan bentuknya voucher. Atau mau dilanjut dulu voucher? Lanjut dulu voucher. Oke. Lanjut dulu. Voucher. Oke. Terus gini Pak Ari, itu ada service fee. Apaan sih Pak? Oke. Nah, tunggu. Ini ada pilihan tadi pilihan stokis nggak? Kenapa? Bentar ya. Oh iya. Kalau voucher itu sorry. Kalau voucher itu nggak ada pilihan stokis. Nanti pada saat dia ngeklaim vouchernya baru pilih mau diklaim di stokis mana. Ya, nah waktu ngeklaim itu ada dua aja pilihan ya. Mau klaimnya skornya aja atau mau klaim skor dan produk. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, anggap pakai e-money aja. Oke. Bayar. Nah, tinggal masukin. Nah ini kalau kita bayar pakai Paytrade e-money, sebenarnya pakai Paytrade e-money siapa aja boleh. Ya. Jadi tidak harus kalau dengan Paytrade e-money dari si user. Oke. Nomor handphonenya berapa Al? Nah, pakai duit siapa nih? Wah, duitnya Alfian. Ya. Terus? Tuh gitu contohnya yang murah-murah aja tadi ya. Nah, kode bayarnya? Bentar ya. Jadi boleh pakai nomor siapa aja, yang penting kode bayarnya ya, Pak ya? Yang penting satu kode bayar sama yang penting saldonya ada. Iya betul-betul. Ya. Oke. Nah, ini kita masukkan kode bayarnya ya. Nah, kode bayarnya. Nah. Oke. Nah, ini sudah masuk kode bayarnya 63. Jangan disebutin. Gak boleh disebutin kode bayar. Enggak apa-apa. Ini kan DEP, Pak. Oh gitu. Gagal. Nah, ini contoh yang gagal. Iya. Ya, dicoba lagi. Kan kalau contoh itu jangan harus sukses terus. Iya, betul. Contoh tuh harus ada contoh gagalnya juga. Enggak, ini nomor handphonenya berapa? 088 21-nya 4 kali ya. Oke. Bentar ya. 100. Oh ya, ini teman-teman kalau misalnya mau langsung praktek juga ya. Karena kalau yang ini saya pakai, ini production, ini dev. Nah teman-teman di sana, teman-teman Sokis, teman-teman mitra, saat ini kalau mau langsung sambil buka VO-nya bisa tuh. Ya, bisa langsung karena sudah live. Ya, jadi kalau yang ini yang saya praktekkan, ini akunnya adalah akun development atau akun testing. Jadi kalau misalnya ada tadi, ini udah berhasil ya, ini udah berhasil. Jadi pada saat tadi akan melakukan pembayaran akan ada notifikasi seperti ini, ya, pembayaran Anda berhasil. Nah, di sini ada langsung muncul history pembelian, ya. Histori pembelian, teman-teman bisa lihat di sini tanggalnya. Ini tanggal 27 ya. Yang barusan saya beli. Nih, tadi saya beli satu Inolab Propolis, skornya, kemudian harganya, jenisnya ini voucher, gitu ya. Jenisnya ini voucher. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, lihat detailnya seperti apa, ya. Nah, ini ada yang penting nih. Saat lihat detail, kemudian ini download invoice. Nah, ini ada invoice-nya.
Nah, invoice-nya seperti ini ya. Nah, ada ID pembeli, kemudian metode pembayarannya. Ini ID akun yang tadi bayarnya, tanggal pemberian produk, nomor transaksi gitu ya. Nomor transaksi atau nomor referensi, produknya apa, tipenya, voucher atau fisik. Nah, ini tadi kita voucher, tempat pembelian di kantor pusat, harga, ongkir dan lain sebagainya. Ini ada total pembayaran. Nah, ini adalah invoice atau bukti transaksi kita. Oke, selanjutnya, salah klik. Oh, ininya nempel nih, sama zoom-nya. Nah, kita sudah berhasil melakukan pembelian voucher, produk berupa voucher. Vouchernya apa? Voucher Innolife Propolis. Ya. Kemudian kita selanjutnya kita pengen tahu bahwa kita tuh punya stok voucher itu di mana sih ya? Ya, itu di mana teman-teman letaknya, kalau yang udah terregistrasinya dulu ya, zamannya Epin ya Pak atau serial, pasti udah kebayang gitu ya, udah kebayang. Nah, pada saat saya klik stok voucher, maka di sini akan muncul produk stok voucher. Saat ini saya memiliki satu voucher produk Innolife Propolis. Ya, satu voucher Innolife Propolis. Jadi pengertiannya voucher itu bukan berarti saya punya voucher senilai 300.000 bisa dibelikan produk apa aja, tidak. Karena di awal kita itu kan akadnya memang membeli produk, bukan membeli voucher. Membeli produk satu Innolife Propolis. Yeah. Nah, hanya bentuknya misalnya karena saya lagi nggak bisa keluar rumah nih atau belum bisa ngambil di kantor pusat atau di stokis, ya udah saya ambil vouchernya aja dulu gitu. Nanti saya tinggal ambil dimanapun. Okay. Seperti yang tadi Pak Ari bilang gitu, pada saat saya mau traveling kemana, saat nanti udah bisa gitu ya udah, saya lagi main ke Medan, ya udah, saya tinggal ambil aja itu di stokis yang ada di Medan. Saya tinggal nunjukin si invoice tadi. Oh ya. Jadi yang ditunjukin ke stokisnya invoice-nya? Betul, ya, nunjukin invoice-nya. Nah kemudian di sini ini ada 3 tab ya. Pertama skor ya. Stock voucher skor. Yang kedua ada non-skor. Non-skor ini apa? Non-skor ini adalah voucher yang skornya udah kita klaim. Ya. Vouchernya udah kita klaim. Ini nanti akan muncul di tab atau di tabel produk voucher yang non-skor. Kemudian di sini ada juga history pembelian. Ya. History pembelian, nah ini contohnya ya. Kita kemarin sudah simulasi. Ada history pembelian. Nah ini klaim produk voucher. Nah, kemudian di sini ada muncul barang sudah diterima. Jadi contohnya ya, kita lihat contoh kalau yang sudah berhasil. Nah, ini rincian pembeliannya, kemudian diambil di stokis. Nah, diambil di stokis, ini nama stokisnya. Ya. Oke. Kemudian kita back dulu ya. Nah, ini kita kembali lagi ke sini, kemudian di sini ada kuantitinya 1. Nah, kita klik ini ya. Nah, saya geser dulu ke atas. Salah klik. Nah, pada saat kita klik tanda yang ada di sini, nah, di teman-teman di layar nggak kelihatan ya? Saya gedein dulu ya. Kelihatan nggak ya? Cuma agak lambat ya. Nah, di bawah itu ada yang namanya atau menu tabnya itu ada 3. Pertama claim score, yang kedua claim produk, yang ketiga ini transfer. Nah ini menarik. Mungkin Pak Hari mau menjelaskan? Lanjut. Iya. Enak di sini CEO-nya bisa disuruh-suruh. Ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita klik di sini ada tanda quantity ya. Ada tanda quantity. Nah jadi pada saat diklik, saya kan tadi ceritanya punya satu voucher Innolife Propolis. Ini mau mau diapakan sama saya ya. Pertama saya bisa claim skor, ya udah ini saya beli untuk saya skornya ingin masuk jadi skor pribadi saya, ya udah saya pakai yang tadi Pak Hari bilang bahwa bisnis itu harus terus berjalan. Betul. Oke, saya claim skornya, kemudian otomatis skornya masuk ke akun saya. Ya, itu jadi skor belanja saya pribadi saya, ya real time saat ini juga masuk. Kemudian produknya, wah saya sih masih ada ya produknya misalkan belum habis, gitu ya. Atau
Misalnya produknya ini mau saya kasih ke orang tua saya atau ke siapapun sebagai hadiah gitu ya. Tapi kan yang mau saya kasih ini misalnya bukan pebisnis Training.net ya, bukan pebisnis. Ya udah kan skornya buat saya. Ya, jadi ini kita tinggal klik skornya aja. Tuh. Pulang ke atas kan? Ini udah mentok nih. Oke. Nah, ini udah mentok juga. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Ya, jadi ini ya di sini ada claim score, ada claim produk, ada transfer. Ini kita mau coba yang mana dulu nih? Claim score dulu, Pak. Claim score? Transfer ya. Oke. Menarik gitu. Saya transfer. Nah, ini ada ID debt-nya nggak ya? Soalnya kalau ini jelasin aja deh. Jadi gini. Ya. Jadi dengan adanya transfer ini kita bisa bantu mitra-mitra kita. Kan kalau misalnya kemarin ada yang nanya bagaimana transfer skor. Sebetulnya nggak perlu. Transfer voucher aja. Jadi pada saat nanti si ID penerima transfer voucher ini, maka akan masuk ke stok vouchernya yang bersangkutan. Yang bersangkutan tinggal Claim tadi? score. Tinggal claim score, selesai. Produknya kita ambil. Tinggal ambil, diklaim di stokis dimanapun. Klaimnya Benar juga bisa online ya. Ya. Bukan berarti si vouchernya mesti dibawa-bawa kasus, enggak. Kita bisa klaim secara online. Ya, jadi sekarang kita ambil contoh ya. Kita misalnya transfer ya. Oke. Itu pindah. Jadi kadang-kadang ada mitra kita yang nggak ada waktu untuk beli gitu ya. Ya kita beliin aja. Mereka transfer e-money ke kita belikan. Udah itu transfer ke dianya. Ya. Oke. Ya. Wih, Mulan ikutan? Iya. Nah, jadi pada saat kita mau transfer, di sini kita tinggal memasukkan password yang dipakai login sama kita ya. Tuh, jadi kita coba ya. Kita coba transfer, ini namanya nanti akan muncul. Jadi teman-teman jangan sampai salah pada saat kita, saya mau transfer ke Pak Yopan, nah dilihat dulu nih bener gak namanya gitu ya. Kalau sudah, itu tinggal masukkan password. Karena nanti kita nggak bisa misalkan, Pak saya nih salah transfer, bisa dibantu nggak gitu. Nah itu kita dari secara sistem di kita nggak bisa. Nah itu silahkan tinggal Bapak atau Ibu atau teman-teman mungkin kontak ke yang bersangkutan untuk supaya dibalikin lagi gitu, ditransfer lagi seperti itu. Nah kita coba ya, kita coba transfer. Contoh yang berhasil. Nah ini berhasil ya, transfernya sudah berhasil. Kemudian, nah di saya tadi ya stok vouchernya itu kan udah hilang nih. Udah hilang, karena tadi satu kan, kita punya satu ini nolip. Kemudian ini yang non skor juga habis. Ini kenapa jadi ada coretan ya? Iya. Nah itu whiteboard. Okay. Gak apa-apa. Ya, ini bagus laptopnya. Nah, di sini terlihat ya, di sini ada histori bahwa tanggal 27 tadi saya beli 13.42. Kemudian tanggal 27 juga 13.50 saya transfer voucher ini ke ID ini atas nama Mulan. Ya, di sini -1 artinya voucher saya itu berkurang 1 karena sudah ditransfer ke ID atas nama Mbak Mulan. Kurang lebih seperti itu untuk transfer. Oke. Mau belanja lagi? Boleh. Bisa nggak login ke yang penerima? Oke, kita coba login ke penerima ya. Mulan. Oke, kita coba login ke penerima. Ini kita log out dulu. Nah, Pak, ini masa berlakunya berapa lama, Pak? Silakan Pak Hari. Jadi gini, voucher ini memang masa berlakunya sesuai dengan aturan adalah setahun. 1 tahun. Setahun. Jadi, tapi pada prinsipnya nggak mungkin sih masa ada orang mau nyimpen produk sampai setahun. Ya, mungkin pasti kita akan reminder gitu ya. Bahwa ini ada produk nih belum kepake dan sebagainya. Hanya menariknya voucher ini sambil nunggu Pak Habib ya. Itu anti expire. Anti expire? Enggak, maksudnya produknya. Oh, produknya. Kan beda kalau nyimpen produk bisa expire, betul nggak? Betul. Tapi kalau nyimpen voucher nggak ada expire-nya. Si produknya betul nggak? Iya betul. Baru dia klaim produk baru gitu. Jadi sementara waktu untuk voucher memang kita berikan batas waktu setahun.
Tapi kita akan ingatkan. Kita ingatkan pada teman-teman yang lupa belum klaim voucher, kita akan ingatkan terus untuk itu. Jadi intinya cukuplah setahun, nggak mungkin lah masa nyimpen voucher sampai setahun gitu ya. Tapi kita lihat nanti pada kenyataan seperti apa. Yang jelas produknya tidak akan pernah hilang. Produknya tidak akan pernah hilang. Jadi karena itu udah dibeli, udah menjadi milik para mitra. Jadi ya tetap masih ada. Ya kecuali kalau memang produknya sudah nggak diproduksi lagi misalnya gitu ya itu mungkin vouchernya juga mesti kita evaluasi ya. Tapi rasanya setahun cukup sih. 1 tahun ya. Pak, kalau pada prakteknya nih ada yang 1 tahun produknya belum diambil, ini beneran nggak bisa diambil lagi Pak? Apa gimana? Ada berbagai macam alasan kenapa ya. Karena kita kan ada reminder nih. Kita kan kirimkan email. Ini kenapa produk belum diambil, kenapa belum ingatan. Kalau sampai sudah di remind selama setahun ini juga nggak bisa juga, ya itu bisa hilang gitu. Tapi yang jelas kita akan upayakan untuk tidak terjadi seperti itu. Kan masih ada upline-nya, kita minta bantu upline-nya, stokisnya dan sebagainya. Ya, karena sedikit sekali kemungkinannya untuk misalnya orang nggak sampai klaim produknya. Karena produknya ini produk yang sangat dibutuhkan. Sekarang aja di teman-teman stokis itu banyak sekali kejadian saat order kemudian produk itu datang ke rumah, setelah itu langsung habis. Itu. Nah, makanya kan dengan kondisi saat ini seperti itu kan bisnis terganggu nih. Waduh, nih saya ada yang mau beli nih 10 botol. Tapi saya cuman bisa beli cuman 5 misalnya kan jadi kurang gitu. Tapi dengan sistem voucher ini kan enak, nggak perlu nunggu nggak perlu nunggu barang datang dulu gitu ya. Tapi kita di akarnya memang udah membeli voucher barang tersebut, tapi bentuknya voucher. 5 fisik, 5 voucher gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan saya mau beli 5 botol ya dapatnya 5 botol 5 voucher gitu ya untuk masing-masing produk. Nah, ini sudah berhasil login. Tadi kan kita transfer ke atas nama Mulan ya. Nah, di sini di history ini tuh kelihatan. Pertama ya, kita lihat dulu. Nah, di sini di stoknya ID atas nama Mulan ini terdapat 1 voucher ya, terdapat 1 voucher Inolay Propolis yang tadi dikirim. Kita klaim skor. Nah, kemudian di sini non skornya, di sini history ya. Nah, kemudian ini kebetulan untuk di ID Mulan ini udah ada produk yang non skornya. Artinya produk ini skornya udah diklaim. Tetapi produk ini masih bisa dijual gitu ya, atau masih bisa dijual ke konsumen kan. Kalau misalkan konsumen itu bukan mitra kita. Karena yang membutuhkan produk kita kan sangat banyak sekali. Nah, kemudian kita coba untuk klaim skornya ya. Kita coba untuk klaim skornya, ini tinggal klik tanda panah di sebelah kanan. Maka di sini akan berubah ya, ini untuk klaim skor. Oke. Mungkin nanti kita bisa lihat dulu Pak ya skor sebelumnya itu kita ada berapa? Di home aja. Nah, skornya. Nah, ini skornya ada 12.277 ya. Skor pribadinya 12.277. Coba nanti kita misalnya klaim skor yang tadi ditransfer. Nah, kita klaim skornya di sini. Kita klik klaim skor ya, Inolay Propolis 1, kemudian ini masukin password. Nggak bisa. Yes. Apa ya? Ke itu ada yang ini, ada yang. Oke. Nah, gitu. Oke, baik, sambil menunggu ya. Gimana udah ini bisa Pak? Kita tinggal klik klaim skor. Nah, ini sudah ada skornya, kita tinggal klik klaim. Oke. Silakan klaim produk terlebih dahulu. Oke, ya. Nah, ini dulu. Oke. Nah, ini ya, kita klaim produk terlebih dahulu. Nah, di mana Anda ingin klaim produk ini? Apakah di kantor pusat atau di stokis? Ya. Oke. Stokis. Tadi stokis.
Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita pilih nih, kita mau klaim produk ini di stokis mana. Jadi di sini ada pilihan. Nah, pilihannya kita bisa di searching di sini ya. Misalnya kita coba Bandung. DKI Jakarta misalnya ya. Nah, ini akan muncul. Tuh, ini akan muncul contohnya stokis-stokis yang ada di DKI Jakarta. Ini karena akunnya di Dev ya. Jadi ini kalau teman-teman sekarang bisa langsung praktek juga di virtual office-nya. Tinggal ngikutin aja yang ada di layar ya. Contoh gitu ya. Kita di sini bisa ya, ini bisa pilih mana aja kan. Oke, nah kemudian ini kita tinggal lanjutkan. Nah, ini kita tinggal lanjutkan ya. Oke. Pengirimannya udah ya. Kemudian di sini ya, saya informasikan yang bahwa ID yang Mbak Mulan tadi ini kondisinya beliau ini ID ini stokis ya. Nih, tinggal kirim alamat pengiriman ya. Bisa diubah. Panjang bisa diubah, kemudian ID alamat pengiriman ya. bisa lebih dari satu ya, jadi ya. Kita bisa tinggal pilih-pilih aja nanti. Oke. Nah, ini harus dipilih dulu pengirimannya. Oke, nah ini tadi ambil di stokis. Jadi si user ini dia mau ngambil di stokis karena misalnya rumahnya dekat dengan stokis, ya udah saya ambil aja di stokis, nggak perlu dikirim ke rumah saya misalnya ya. Kita kirim, ambil di sini. Kita tinggal pilih. Nah, Anda telah menerima pengiriman, silakan lanjutkan ke tahap pembayaran. Oke. Bayar ongkir ya. Ya. Nah, di sini Pak Ari, di sini ada service fee. Apa sih service fee itu Pak Ari? Oke. Jadi ada service fee di sini, service fee adalah biaya layanan. Jadi gini, biaya layanan. Pada saat teman-teman stokis ini membantu mitra-mitra itu kan ada effort yang dia keluarkan. Entah itu tempat dan sebagainya begitu. Nah, jadi itu akan ditetapkan oleh pusat namanya service fee. Di dalamnya termasuk juga ongkos kirim. Berarti digabung? Digabung. Okay. Itu semua jadi service fee. Sehingga dengan demikian diharapkan para stokis ini bisa memberikan layanan yang lebih baik untuk para mitranya. Nanti akan muncul pertanyaan, loh kalau kita beli di stokis sama beli kantor pusat sama dong ongkirnya gitu. Iya. Iya sama, cuma bedanya kecepatan di produk. Ya bedanya mungkin kalau di stokis yang terdekat itu dia akan lebih cepat dapat produknya. Sama-sama bayarnya, tapi si produk lebih cepat. Ya kemudian juga ketemu dengan orang lebih dekat dan sebagainya begitu. Itu aja sih. Jadi karena fungsi stokis ini adalah perpanjangan dari kantor pusat. Iya, betul. Jadi seolah stokis itu adalah kantor pusat. Ya, jadi harusnya di stokis lebih murah. Enggak, karena tetap aja produk kan dikirim ke stokis. Betul. Ya, dari stokis distribusi. Ya, nanti kan ada lain-lain sebenarnya itu yang namanya dengan fee, service fee ya. Gitu. Kalau misalkan diambil langsung ke stokisnya tetap ada service fee? Tetap ada. Tetap ada. Oh, kan stokis bisa begitu juga kan, dia mesti punya tempat, mesti punya apa. Sama kayak warung, kan pasti ada sesuatu di sini. Iya. Oke, baik. Kayaknya ini tadi kita sudah menjelaskan tutorial bagaimana cara membelinya, ada di mana vouchernya. Sekarang gimana kalau kita buka sesi tanya jawab aja Pak Hari? Iya boleh. Boleh ya, langsung ya. Oke, bagi yang sudah tergabung di Zoom, boleh kalau misalkan mau tanya silahkan untuk melambaikan tangannya. Nanti di sini kita akan di open mic ya. Jadi sampaikan pertanyaannya, nanti langsung dijawab insya Allah oleh Pak Hari, Pak Habib, dan Pak Iopan ya. Kalau misalkan tadi ada yang belum jelas juga, tapi tadi udah cukup jelas ya, mulai dari cara membelinya, masa berlakunya. Wih, ternyata ini langsung pada praktek juga nih ya. Belum beres. Iya. Ini live-nya per hari ini ya Pak? Sudah live. Oke. Per tadi malam sebenarnya. Per tadi malam ya. Oh iya, sebagai informasi juga ya, pada saat tadi malam kita naikkan, kita ada teman kita yang memang udah langsung standby, tapi beliau tuh nggak tahu. Jadi ceritanya itu beliau itu pada saat tadi, beliau tuh belanja, ya belanja di VO seperti biasa, ya belanja, gitu ya.
Nah, udah belanja nih karena permintaannya tinggi ya. Beliau itu mau beli lagi. Nah, saat mau beli, lah kok ini tampilannya berubah. Dari yang sebelumnya tadi beliau belanja gitu. Nah, pada saat itu langsung kan malam kita masih pada standby di sini langsung menanyakan ya. Langsung menanyakan ke Pari langsung, Pak ini kok di salah satunya gitu kan dengan adanya perubahan di virtual office. Siapa gitu. dia Pak? Siapa? Pak Didi. Itu Mas Didi ya? Mas Didi ya? HM Didi Tangerang. HM Didi Tangerang. Mas Didi tergabung di ini enggak? Di Zoom atau di YouTube atau di mana gitu ya? Boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan tangan. Berarti ini saya stop dulu ya. Iya, di stop dulu. Ya, kita langsung interaksi. Mas Didi mana Mas Didi? Mana Didi? Oh ini. Itu Revi. Ini Revi. Enggak, Mas Didi. Mana ada Mas Didi? Mas Didi dari Tangerang. Boleh kalau misalkan sudah tergabung di Zoom, boleh untuk lambaikan tangannya? Karena akan dapat hadiah ya, karena Mas Didi ini adalah yang pertama berbelanja voucher produk ya tadi malam ya Pak ya? Ya tadi malam. Jadi Mas Didi insya Allah nanti kita akan kirim bingkisan ke rumah ya Mas Didi. Iya, ini dia bingkisannya, insya Allah nanti dikirim ke Tangerang ya. Kalau misalkan ada di Zoom, boleh lambaikan tangannya. Oh, sepertinya belum ada ya. Iya, tadi ini udah ada yang mengangkat tangan nih Pak. Oke, ada boleh Mas silakan. Revi Traininette. Ya. Oke, Mas Revi Traininette kita open dulu ya, Mas Revi. Teman-teman bisa dibantu? Oke. Mas Revi. Halo Mas Revi. Iya, Assalamualaikum. Bentar. Mas Revi suaranya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Iya, sebelumnya mau tanya, ini yang terkait stokis, itu saya kurang paham dengan sistemnya itu kok ada view, terus nanti seandainya kita itu langsung berhubungan ke stokis yang di Blitar itu, terus stokisnya selalu ngantar, itu apa ya juga sama aja kita pesan ke perusahaan yang awal-awalnya itu. Mohon penjelasannya. Ya oke, paham. Jadi dengan adanya sistem baru ini, semua interaksi, transaksi itu dikendalikan dari virtual office. Kalau kemarin ini kan sistem belum jadi, stokis sudah ada, sistem belum jadi. Jadi teman-teman yang belanja mesti langsung ke stokisnya dan sebagainya. Nah sekarang enggak, belanja dulu aja di virtual office. Ya, baru setelah itu nanti kita berinteraksi dengan si stokis. Stokis akan menentukan apakah diantar ke tempat atau di apa itu nanti ada lagi di virtual office-nya si stokis. Jadi sebenarnya ini lebih memudahkan aja. Dan udah pasti stokis akan melayani kok. Bedanya kalau kemarin kan kontak dulu nih sama stokisnya, ada barang atau enggak gitu. Sekarang sih enggak. Langsung aja belanja di virtual office. Setelah itu baru tentukan mau ambil stokis mana, maka stokis itu wajib melayani. Oh ya, mau tanya, kapan ini mulai diekspresikan untuk semuanya? Yang khususnya sekarang ini iklan sulit karena lockdown, karena apa gitu. Ini udah jalan ini. Untuk bisa mempermudah. Ini sudah jalan nih. Sejak semalam sudah jalan. Alhamdulillah. Bisa langsung dicoba. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Mas Revi ini berarti stokis ya? Sepertinya bukan sih Pak. Kan ya? Oh ya, nah ini teman-teman untuk stokis kemarin sudah ada preview ya dari tim kita. Jadi nanti untuk teman-teman stokis mungkin setelah hari ini itu akan ada lanjutan untuk training gitu ya atau pengenalan sistem baru ini khusus untuk teman-teman stokis gitu ya. Nah, untuk teman-teman mitra gitu ya, untuk teman-teman mitra yang non stokis sebenarnya pertama yang harus dipahami adalah bahwa sekarang itu pada saat mau melakukan pembelian produk itu ada dua pilihan. Pertama adalah saya mau langsung produk fisik atau misalnya saya mau bentuknya, itu intinya ya, itu intinya. Kemudian
si voucher ini enaknya kita bisa transfer. Jadi kalau teman-teman dulu yang udah terbiasa dengan sistem serial atau EPIN gitu ya, saya kan walaupun bukan stokis, saya bisa nyetok untuk serial kalau zaman dulu ya. Nah sekarang berarti saya bisa nyetok voucher. Jadi misalnya nih saya punya stok voucher InnoLife 10 misalnya. Ya ketika saya pergi kemanapun atau mungkin saya bisa presentasi online dan lain sebagainya, ketika ada yang mau beli produk itu kan gampang. Contoh misalnya saya di Bandung. Karena saya promosi online gitu ya, ada yang menghubungi saya misalkan di Surabaya. Padahal saya adalah mitra yang tinggal di Bandung. Nah, terus gimana nih pada saat ada orang yang mau membeli produk dari saya atau tertarik ikut bisnis ini gitu ya. Jadi gampang caranya gitu ya, pada saat itu tinggal beli barangnya berupa voucher aja dari saya. Ya, yang bersangkutan tinggal transfer ke saya, bayar ke saya. Setelah itu stok vouchernya saya tinggal kirimkan gitu. Saya tinggal kirimkan untuk beliau klaim, untuk beliau ambil di stokis terdekat yang ada di Surabaya. Seperti itu. Lebih mudah ya? Iya, jadi lebih mudah. Jadi pada saat ada orang yang tertarik misalnya untuk menjalankan bisnis ini, sekarang kan tinggal secara online aja. Silakan lakukan pendaftaran ya, bayar pendaftaran 11.000 jadi MBR. Setelah itu tinggal informasikan ID-nya ke saya sebagai calon mentornya. Nah, setelah itu lakukan pembelian ke saya. Ya, lakukan pembelian ke saya, saya udah terima uangnya, saya tinggal transfer vouchernya ke ID mitra baru tersebut. Setelah itu yang bersangkutan ngambil vouchernya atau ngambil produknya di mana? Yeah. Karena yang bersangkutan itu ada di Surabaya, tinggal datang saja ke stokis Surabaya, di stokisnya Papi Jasman. Jadi untuk kondisi saat ini teman-teman mitra bisnis ini akan semakin dimudahkan, gitu ya. Tinggal kita promosi secara online, ada di mana, nah itu udah sangat mudah, gitu ya. Jadi persislah kalau teman-teman yang dulu pernah ngalamin zaman-zaman serial atau EPIN, pasti udah kebayang gitu ya, bayapan udah paham. Ya, apalagi kalau teman-teman yang memang sudah terbiasa online ya. Promosi online. Kalau sekarang misalkan kan promosi online saya ada di Makassar misalnya. Pak, ini di Makassar terus saya produknya gimana? Dikirim dari Bandung. Wah, itu kan lama. Ya kan harus nyampe dulu sana baru aktivasi dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Tapi kalau sekarang kan gampang. Camitnya ada di Surabaya, ada di Makassar dan lain sebagainya. Itu kita sudah bisa langsung bertransaksi dan langsung registrasi menjadi pebisnis. Langsung juga bisa mendapatkan skornya saat itu juga. Ya, nah, betul. Gimana Pak kalau misalnya pada saat saya prospek gitu ya, pada saat saya prospek atau saya presentasi di daerah tersebut belum ada nih stokisnya. Nah, sebetulnya itu bukan halangan, tapi itu ada peluang. Berarti masih terbuka kesempatan di kota tersebut untuk menjadi stokis. Betul. Ya, kemarin sempat diposting juga ya sama Pak Hari di Bali nih nanyain. Di Bali ini Pak, di Bali belum udah ada stokisnya belum gitu. Nah, ini kan peluang. Berarti kalau Anda saat itu memutuskan, ya udah saya jadi stokis Bali aja, berarti dari seluruh Bali itu akan belanjanya ke stokis Anda seperti itu. Jadi ini akan sangat memudahkan. Ya. Pak Habib, tadi kan berbicara mengenai voucher produk satuan. Kalau misalkan produk kombinasi itu bisa dibeli? Satu voucher? Oh, bisa juga? Bisa bisa dibeli juga? Bisa juga. Oke. Jadi sekarang lebih mudah ya. Jadi tidak hanya produk satuan saja, tetapi kombinasi sakti pun bisa ya? Bisa. Wih, dahsyat, tepuk tangan dong. Keren-keren ya. Kita masih menunggu juga nih untuk yang mau mengajukan pertanyaan. Boleh silakan lambaikan tangannya. Oh, ada yang melambaikan tangan. Gimana Pak Habib? Ada yang lagi nyetrika juga sambil nyimak, itu enggak apa-apa ya. Teh Titin namanya ya. Teh Titin. Oke, Teh Titin. Mana Teh Titin? Awas setrikaannya gosong, Teh. Ya, boleh. Nah, silakan Pak Fikri. Silakan Mas Fikri. Teman-teman mohon dibantu ya, di-unmute. Ya, ini Mas Fikri Islami, teman-teman mau di-unmute ya, dibantu. Ya. Assalamualaikum. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya mengucapkan kepada semua manajemen, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Pak Hari, Pak Habibie, Pak Yopan, mohon maaf lahir dan batin, dan semua mitra Paetren. Ada salah satu pertanyaan. Ketika misalkan itu kan ada masa kadaluarsa ya untuk sebuah produk. Halo? Ya. Ada produk yang pasti kan ada masa kadaluarsanya tuh. Nah, saya dapat info itu bisa ditukar kembali ke pusat. Apakah seperti itu? Jadi produknya kadaluarsa gitu ya Pak. Produknya apa? Vouchernya nih Pak? Produk. Vouchernya? Produk. Oh produk. Iya. Produknya expire, apakah bisa ditukar ke? Enggak. Jadi gini, produk ini kalau expire nggak bisa ditukar. Oh gitu. Karena agak jadi pertanyaan juga nih, kenapa misalnya expire-nya? Ya, apakah karena rata-rata kan produk kita expire-nya lama nih ya, lama. Bahkan dari waktu expire-nya aja kita masih punya setahun lagi. Jadi alasannya, jadi gini, saya pikir kalau misalnya memang sudah expire itu nggak bisa ditukarkan. Tapi kalau misalnya sebelum expire, misalnya 3 bulan sebelum expire, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan. 3 bulan sebelum expire. Nah, tapi kalau misalnya expire itu sudah pasti kayaknya enggak ya. Gitu Pak Fikri. Bisa dipahami? Ya Pak Ari. Ya. Nah, itu maksud saya. Ya. Sekarang sih udah kehabisan produknya. Maksudnya itu untuk yang stokis, maksudnya begitu. Kalau misalkan stok kita banyak nih, sementara produk itu akan masuk kadaluarsa, nah seperti itu. Nah waktu itu kalau nggak salah ada info bisa ditukar kembali gitu. Berapa bulan sebelum itu bisa ditukar? Iya ditukar, iya boleh. Ini stok. Ya untuk stokis ya. Iya untuk stokis maksud saya begitu. Ya bisa. Nah satu itu Pak, pertanyaan satu. Yang kedua, ketika misalkan stok banyak yang nggak kejual nih, apakah bisa tukar dengan produk-produk yang kita yang penjualannya repeat ordernya tinggi gitu, maksud begitu? Yang sejenis, bisa aja. Kan beda jenis? Iya bisa. Oke deh. Terima kasih Pak infonya Pak. Siap. Makasih ya. Terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya bila ada yang masih mau tanya, kita masih punya waktu sekitar 15 menit nih ya. Boleh silakan langsung lambaikan saja tangannya. Dan nanti kita akan open mic-nya dan akan langsung dijawab ya. Jadi enaknya dengan sistem ini ya, kita itu kalau misalnya jalan-jalan atau pergi kemanapun ya, itu nggak perlu repot bawa-bawa tas produk gitu Pak Yopan ya. Mungkin kalau dulu-dulu gitu ya, saat saya misalkan mau pergi ke satu tempat, saya harus presentasi, harus apa gitu ya, bawa produk banyak gitu di tas dan sebagainya. Nah ini kan Treninet ini perusahaan direct selling yang berbasis teknologi gitu ya, dan sangat adaptif dengan situasi dan kondisi gitu. Jadi sekarang ini kita kalau misalnya mau presentasi atau apapun, ya kita kan produknya sudah ada digital gitu ya, jadi tinggal kita membawa sampel-sampelnya aja gitu seperti itu. Jadi kalau pada saat saya mau presentasi nih offline gitu ya, saya harus bawa 10 produk gitu ya, 10 produk untuk skor pertama kali gitu ya, harus 3575 gitu. Kan repot itu. Tapi kalau ini kan kita ya udah saya stok aja nih yang produk kombinasi 10 misalnya ya, kemudian InnoLife-nya 20, kan gampang. Kemudian pada saat saya closing offline itu kan produknya bisa nggak langsung saat itu gitu kan, tapi secara hitungan bisnis saat itu sudah real time, skor sudah masuk ke akun kita, hitungan komisi sudah otomatis terhitung saat itu juga saat kita selesai bertransaksi. Adapun misalnya produknya kapan ya, produknya kan tinggal diambil
diambil di stokis terdekat. Atau misalkan mau request langsung dikirim dari kantor pusat pun bisa. Seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan. Lebih gitu ya. fleksibel ya. Betul, karena kan istilahnya gini ya, kita mungkin dalam kondisi saat ini memaksa ada aktivitas-aktivitas yang sedikit terhambat gitu ya, sedikit terhambat. Tapi kan kalau kebutuhan mah nggak bisa dikendorkan kan. Walaupun kondisi saat ini kecepatan aktivitas kita mungkin turun dari 100 km per jam jadi 50, tapi kan kebutuhan tetap. Ya, kebutuhan tetap. Jadi bisnis harus tetap jalan. Nah, dengan situasi ini, dengan adanya fitur ini memungkinkan teman-teman untuk terus atau tetap jalan secara bisnis dengan kondisi apapun. Karena bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bisa adaptif atau bisa berjalan dalam situasi apapun. Betul. Gitu ya. Ya jangan sampai Anda menjalankan bisnis, wah ini bisnis khusus musim hujan. Musim kemarau kita nggak punya bisnis. Yeah. Jangan seperti itu. Nah, Traininett ini adalah bisnis yang memang adaptif sekali gitu ya. Jadi ini sesuatu yang harusnya teman-teman semua gitu baik di internal maupun di eksternal ini bisa menangkap salah satu poin penting dari fitur ini. Gitu ya, Pak Hari. Tepuk tangan buat Direktur Marketing. Luar biasa ya. Oke, kalau dari Pak Yopan nih, Pak Yopan. Oke, Pak Yopan gimana nih? Gini. Pak Yopan memang perlu nyimak. Ya. Karena setelah saya bicara dari kemarin aja, maka tanggung jawab sales, omset tanggung jawabnya Pak Yopan. Semangat Pak Yopan ya. Tapi Pak Yopan antusias ya dengan fitur voucher ini akan mempercepat ya Pak Yopan ya? Ya ini yang dimaksud dengan percepatan bisnis di era digital itu kayak gini. Percepatan bisnis di era digital. Sekarang itu yang dibutuhkan itu adalah fast respon, percepatan. Nah ini yang dimaksud. Jadi kalau ada mitra Traininett yang masih jalannya kayak keong, perlu disuntik pakai ini. Gitu ya. Kalau saya lihat hanya itu. Jadi saya sudah bisa menangkap apa yang harus dilakukan nanti di lapangan. Tinggal berkoordinasi dan bagaimana menggunakannya. Saya melihat ini peluang besar. Gak ada kata lain, peluangnya besar. Peluangnya besar. Terus kalau misalkan ngelihat dari antusias mitra-mitra di lapangan gimana nih Pak Yopan dengan adanya fitur ini? Ini aja langsung ya ketika kita chat itu si Robi langsung ngasih ya. Ini saya sudah luar biasa. Ini kita live. Saya lihat di catatan back office kita. Ini yang saat ini ya di hari ini nih sudah langsung membeli produk dengan tipe voucher ini udah sangat luar biasa nih. Ya pada saat barusan kita live ini ya saat barusan live ini ada yang udah belanja tuh belanja ya. Pilihannya kan nanti ada 2 ya, gitu. Jadi ini ada voucher, kemudian atau fisik. Bisa dikeluarin nggak nih? Bisa dikeluarin nggak? Bisa Pak. Biar teman-teman lihat nih. Luar biasa nih, training belum selesai. Iya betul. Berarti ketika training itu langsung dipraktekin Pak. Keren banget nih ya, pada antusias banget. Ini yang fisik ya, ini yang fisik. Fisik juga ada? Ada. Ya, jadi saya coba share. Jadi selama ya. kita tadi tutorial terjadi pertumbuhan pembelian. Atau penjualan, baik dalam bentuk voucher maupun fisik. Wih, tolong testimoninya dong, buat yang sudah belanja nih. Keren. Berarti langsung dipraktekin ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini yang fisik, ya, ini yang fisik, ya. Nah ini kemudian ini yang voucher. Ya, ini yang voucher, coba kita lihat. Nah, ini yang voucher. Tuh. Ini yang voucher. Di sini kan adanya ya. Ada tipe produknya nih, fisik sama voucher. Kalau ini fisik, ya. Ini fisik. Nah, ini fisik nih. Ya, ini voucher. Tuh, ya. Nih. Yang udah nyoba nih beli voucher. Wih, keren, tepuk tangan dong. Berarti diem-diem pada nyimak dan langsung praktek. Kayak Bu Titin sambil nyetrika kayaknya langsung praktek gitu ya. Karena ibu-ibu tuh multi talent. Alhamdulillah nih ya. Karena ini kita baru saja tutorial barusan, banyak sekali yang langsung mencoba ya. Dan yang bagi belum mencoba juga silahkan langsung mencoba untuk belanja voucher produknya di virtual office sekarang juga. Seperti yang tadi sudah Pak Hari sampaikan, itu bisa menggunakan
ID Paytrend Imani siapa saja, yang penting ada saldonya gitu ya. Kalau kosong jangan khawatir, tinggal top up atau pinjem ke Pak Yopan. Salah ya. Oke, bagi yang Kang Asdin kayaknya lagi di mobil ya. Nah, lagi coba nyetir. kita sapa dulu ya. Halo Kang Asdin. Mau kemana nih? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang. Halo, kedengeran? Papi Jasman di pantai. Papi Jasman di pantai. Ini kayaknya lagi di mobil ya. Tes, kedengeran? Ya. Halo? Halo, iya Kang, lagi di mobil. Halo, kedengeran nggak, Pak? Ya, iya. Kedengeran Kang. Jadi gimana itu mobilnya mau dijual atau gimana? Tanya aja langsung. Mau ditukar sama voucher gimana tuh mobilnya tuh? Halo Kang Asdin. Halo, kedengeran nggak? Teh, Nera? Iya. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ini saya masih menyempatkan waktu untuk belajar. Ya, jadi saya juga ikut belajar. Sekarang sedang ada di daerah Cililin, sedang silaturahim ke keluarga gitu ya. Alhamdulillah masih dalam satu kabupaten lah, jadi masih bisa mudik gitu. Yang jelas saya ucapkan terima kasih banyak atas inovasinya. Mudah-mudahan ini jadi momentum yang sangat luar biasa untuk kemajuan Paytrend ya, kemajuan para mitra semuanya insya Allah. Amin. Gitu. Salam. Siap, sama-sama Pak Habib, Pak Hari, Pak Yopan, makasih banyak ya, taqabbalallahu minna wa minkum semuanya. Mohon maaf lahir batin juga ke teman-teman semua para mitra, tetap semangat ya. Juga para stokis yang insya Allah bisa menjadi apa istilahnya perpanjangan tangan dari perusahaan ya, insya Allah ini sangat membantu, dan apalagi di tengah pandemi corona ini mudah-mudahan bisa menjadi amal baik ya, amal ibadah yang insya Allah Allah balas dengan pahala yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya insya Allah. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang, ya terima kasih. Ya, kemudian ini juga ada nih salah satu jagoan stokis ya sebetulnya ya. Salah satu jagoan stokis ada Pak Purboyo di Cilacap. Siap, sama-sama Pak. Halo Pak. Halo Pak Purboyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Pak. Ya, alhamdulillah Pak Habib, Pak Yopan dan Pak Hari. Amin. Ya. Ini Pak, jadi ada yang mungkin saya mau tanyakan tuh secara teknis, ini kan pengetahuan informasi update ini baru sampai di stokis dan juga beberapa mitra Pak. Ya. Nah ini kebanyakan kalau mitra-mitra di daerah itu kadang pesan produknya itu hanya lewat WhatsApp gitu Pak, hanya mengirim data nama, HP, jadi mereka belum bisa update terhadap fitur yang ada gitu. Ya. Nah ini solusinya seperti apa artinya? Ya, nggak apa-apa, atau Pak. langsung kita yang menginput atau seperti apa gitu Pak? Nah, sudah dijawab tadi sama Habibi. Ya, sudah aja sama Habibi, sekarang jawab sama Yopan aja dah. Iya Pak. Ya. Nah sekarang itu gini Pak, jadi pada saat ada ada mitra ya, atau ada teman-teman mitra yang belanja nih ke Pak Purboyo. Nah itu di VO-nya itu Pak, tinggal pilih nanti stokisnya siapa ya. Kalau misalnya saya nih mau belanja, ya udah saya dekat dengan rumah Pak Purboyo, ya udah saya tinggal klik stokisnya Pak Purboyo. Nanti di virtual office-nya Pak Purboyo tinggal masuk ke menu stokis. Nah, masuk ke menu stokis, di situ ada list permintaan produk atau daftar pesanan. Ya, daftar pesanannya. Jadi bagi teman-teman stokis, nanti itu pertama ya harus dipastikan bahwa email aktifnya itu diloginkan di handphone. Karena apa? Karena pada saat nanti ada orderan ke teman-teman stokis itu akan ada masuk notifikasi. Nah, jadi jangan sampai teman-teman emailnya tidak diloginkan di handphone. Nah, jadi ini
bisa menjawab pertanyaan dari Pak Purwoyo. Sebelumnya kan, wah serepot saya harus misalnya order via WhatsApp, nyatet dan lain sebagainya. Kalau sekarang nggak perlu, karena di VO-nya teman-teman stokis nanti ada menu khusus namanya menu stokis. Nah di situ tinggal diklik saja, nanti ada tabel atau list permintaan. Ya. Contoh ya, contoh tadi di sini nih, daftar pembelian. Nah ya, saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan lagi. Ini salah satu contoh tampilan yang ada di Stokis. Nah, ini Pak. Jadi, ya pertanyaan Pak Purboyo tadi, ini saya jelaskan. Jadi di VO-nya Stokis itu nanti akan ada menu Stokis, ya. Ada menu Stokis di sebelah kiri. Di sini ada menu top up, history, ada daftar pembelian. Nah, daftar pembelian ini contoh gitu ya. Ini ada namanya tadi Mulan, ya, Mulan. Nah, ini pemesan. Bisa aja pemesannya ini nanti Habibi atau Yopan misalnya. Nah, di sini itu adalah tampilan di virtual office-nya Pak Purboyo. Jadi Bapak nanti tinggal diklik aja di sini Pak, diproses di Stokis. Nah, nanti misalnya ada yang mau ngambil nih ke Stokis Pak Purboyo, nanti kan tinggal dilihat saja. Ya, tinggal dilihat saya di sini produknya apa, tanggal pembeliannya, kemudian ada nomor referensinya. Nah, ini ada nomor referensinya. Jadi di sisi mitra ya atau konsumen pada saat datang ke Stokis dia tinggal nyebutin aja ya nomor referensinya atau nomor invoice-nya. Nah, di sini ada juga sudah nama pemesannya siapa, nomor handphonenya siapa, ID-nya berapa udah ada. Jadi sudah lebih mudah. Gitu Pak Pur. Ya, siap Pak. Mantap Pak. Gitu ya. Sudah cukup jelas ya Pak? Jelas. Insya Allah jelas. Iya. Jadi nanti selepas ini untuk teman-teman stokis, ya kita akan terus untuk mengadakan sharing seperti ini sampai teman-teman stokis ini paham gitu ya. Paham karena hanya butuh pembiasaan saja sih. Pembiasaan saja secara nanti kalau sudah jalan itu sudah bisa. Ini kayaknya Pak Pijasman angkat-angkat jari telunjuk ya. Goyang dua jari. Lagi di Silakan, pantai, lagi liburan. Pak Pijasman. Ya, terima kasih. Nah. Ini usul Pak Ari. Perihal transfer skor yang tadi sempat disinggung ya, karena pertanyaan yang kemarin itu. Kalau bisa ada menu transfer skor, tapi barang tetap di kita. Pengambilan barang tetap di kita. Kemungkinan ada suatu mungkin utang piutang atau kita strategi ya. Misalkan saya mau naruh skornya di mitra saya atau di titik saya yang lain, ya anggaplah mitra saya yang saya nggak boleh login di dia, tapi barangnya tetap saya ambil gitu. Ya, gimana caranya Pak Ari? Sudah dalam antrian. Jadi tadi pagi saya sudah confirm ke Alfian, itu masuk dalam antrian berikutnya. Dan satu lagi, dalam 1-2 hari ini sesuai dengan permintaan Pak Pijasman beberapa lalu, akan keluar produk kombinasi baru untuk expander. Wih, tepuk tangan dong. Mantap. Tapi dengan produk-produk yang hot yang saat ini. Jadi kenapa kemarin ini kita tahan supaya stokisnya siap dulu. Supaya fitur ini siap dulu. Karena kalau misalnya program itu dikeluarkan sementara masih manual, akan kerepotan luar biasa nih baik di stokis maupun mitranya. Tapi kalau udah seperti ini, nah ini oke nih. Jadi bisa lebih dipercepat, jadi expander bisa bertebaran lagi nih setelah lebaran. Gitu Pak Jasman. Amin. Kalau manual kasihan baik kalau tambah kota. Pi itu awas Pi itu ombak-ombak di belakang. Iya, emang gue lagi di pantai. Iya makanya, awas itu, hati-hati. Iya, kayaknya Papi rindu piknik kayaknya nih ya. Oke, nggak terasa ya ini udah jam 2:30 gitu ya, udah jam 2:30 dan nggak terasa juga ternyata nih orderan nih terus-terusan masuk. Alhamdulillah, tepuk tangan dong.
Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa. Jadi saya juga seolah-olah lupa, saya malah jadi MC-nya, padahal bukan ya. Jadi silakan saya menggantikan peran lagi saya. ke Mbak Nira ya. Oke, terima kasih Pak Habib. Kami juga mengucapkan terima kasih antusiasnya nih kepada seluruh mitra Treninet sambil praktek langsung. Dan tadi juga Pak Habib terus monitor ya di back office-nya. Banyak banget yang langsung order. Sekali lagi tepuk tangan dong. Alhamdulillah nih ya. Berarti ini memang sangat, fitur ini memang sangat ditunggu-tunggu. Oke, karena memang sekarang sudah jam 2:30 ya, jam 14.30. Gimana? Isi survei. Isi survei. Aha. Caranya gimana, teman-teman? Caranya gimana tuh? Nah, teman-teman di layarnya, ini udah ada survei, ya. Caranya gimana ya? Langsung. Iya. Nah, teman-teman ini juga menjadi satu apa? Nah, sudah muncul ya? Ya, sudah nah, teman-teman di layarnya tuh sudah muncul. Ini ada polling ya, ini ada polling. Nah, oh ini kita tampilan adminnya Pak Hari. Jadi kita nggak bisa ngisi. Apakah Anda sudah paham mengenai voucher? Nah, 80% itu menjawab, 85% menjawab paham. 20% belum paham. Wah, ini pollingnya udah kayak polling ini ya. Ini teman-teman kalau lihat di, kayaknya saya sharing aja ya. Oke. Kalau di share nggak muncul nggak di sananya? Muncul. Oh, ini udah kayak ini apa? Quick count. Ya. Ini yang paham 90%, yang belum paham 10%. Kayaknya ini yang belum paham, tadi kan yang belum paham tuh banyak, sekarang jadi dikit. Kayaknya dia sebenarnya belum paham, tapi aduh malu saya mungkin. Jadi klik paham aja. Iya, yang sambil nyetrika kayaknya. Nah, kemudian ini bagaimana menurut Anda sosialisasi menggunakan media online, bagus atau kurang? Jawabannya bagus, ya 100% bagus. Ya, jadi teman-teman ini juga insya Allah akan menjadi salah satu yang menjadi salah satu tools gitu ya, gimana kita menyambut kalau kata orang-orang di luar tuh new normal. Jadi kondisi normal yang baru, ya kondisi normal yang baru. Jadi insya Allah kita akan tetap beradaptasi gitu ya dengan situasi apapun. Karena tadi kembali lagi, bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa dijalankan dalam situasi kondisi apapun. Betul gitu. sekali. Nah ini kita sudah menunjukkan nih bahwa dengan kondisi seperti ini aja kita masih tetap bisa gitu. Kita harus bersyukur semuanya bahwa banyak di luaran sana teman-teman kita para pelaku bisnis yang kebingungan. Kita harus seperti apa nih gitu ya, harus jualan apa, harus seperti. Tapi kita harus bersyukur bahwa saat ini kita masih bisa berjalan gitu, dan bahkan malah dengan situasi ini malah terjadi inovasi baru. Gitu. Betul ya, karena tadi dituntut untuk lebih kreatif kata Pak Hari ya. Nah, iya. Tadi Pak Hari bilang katanya ada yang rindu ya, rindu ingin kembali. Rindu serindu-rindunya. Oke. Oh ya teman-teman, mohon maaf juga jika tadi ada yang belum sempat ke sapa gitu ya. Ada belum sempat ke sapa, tadi juga ada Kang Adnan, ada juga Kang Daud ya. Kemudian juga ada Kang Akmal di Taiwan dan lain sebagainya gitu. Ya. Boleh. Silakan. Ya, karena kita bebas ya. Ya, teman-teman, silakan, mungkin kita akan coba absen ya. Kita akan coba absen untuk menyampaikan sapaannya gitu ya, beberapa detik. Saya mulai dari halaman pertama ya yang ada muncul di ini. Ini ada dari SDN Tanah Tinggi 2. Wah, SDN Tanah Tinggi 2 nih. Iya, siap Imam Isa Yudi. Dengan Imam Isa Yudi. Ya, dengan Mas siapa Mas? Imam Isa Yudi. Imam S. Wahyudi. Iya. Nah, silakan Mas, say hey ke teman-teman. Ya, terima kasih pada Mbak Ari, Pak Bibi, Pak Yoban, dan seluruh manajemen Paitren dan seluruh teman-teman mitra Paitren yang ikut acara Zoom meeting pada siang hari ini. Mudah-mudahan Paitren untuk kedepannya lebih baik lagi dalam melayani mitra-mitranya dan lebih berinovasi
untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai zaman era 4.0 ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Bukan era 4.0 ya, ini era 517. Wih. Siap. Era 517 ya. Bisnis era 517. Oke. Kemudian kemudian ada Pak nih Abdul Zufri. Pak Zufri silahkan mau say hi ke teman-temannya. Oke. Tuh, Bajurnya udah ketawa ya. Oke, siap Pak. Terima kasih ya. Oke. Lanjut teman-teman, ini sambil berjalan ya, jangan lupa mengingatkan juga untuk tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker, ya, jaga jarak. Insya Allah untuk urusan bisnisnya kami di sini tetap bekerja untuk menemani teman-teman di seluruh dunia gitu ya. Betul. Jadi tetap gunakan masker, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Gimana dengan bisnis saya? Gimana dengan orderan saya? Insya Allah kami di sini tetap bekerja untuk melayani Bapak Ibu semua di seluruh dunia. Gitu ya. Betul sekali. Dan tadinya kita mau say hi ya satu-satu. Ini nampaknya waktunya tidak cukup ya. Gitu ya, tidak cukup. Jadi saya kembali ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Nih Kang Daud juga lagi pegang-pegang jidat nih Kang Daud nih. Halo Kang, iya salam barbel. Oke, baik. Iya Kang Daud nih luar biasa. Jadi nggak jadi menyapa satu persatu nih ya Pak Habib ya, karena memang waktu tidak memungkinkan juga ya sebentar mungkin nanti lagi. Karena melihat respon dari teman-teman ini sungguh luar biasa, jadi nanti kita akan live lagi ya menggunakan Zoom ini, kemudian nanti kita tentunya dengan acara-acara atau bahasan-bahasan yang menarik gitu ya. Betul. Betul ya. Jadi Jadi insya Allah nanti bisa Pak, itu bisa. Jadi nanti mungkin kita akan siapkan dulu ya. Jadi misalkan nanti pada saat di akhir segmen kita sama-sama ucapkan apa gitu ya secara online. Kemudian nanti kita rekam di sini dan menjadi sesuatu gitu ya. Untuk kita ini kan seperti itu. Itu Manera. Siap Pak Habib, terima kasih nih ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi di Zoom dan yang sudah menyaksikan juga nih ya di YouTube, Facebook, dan Instagram ya. Untuk terakhir boleh semuanya untuk melambaikan tangannya. Ya, salam 5 jari. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan jangan lupa dicoba untuk langsung order voucher produknya di Virtual Office sekarang juga ya. Oke, baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kami kurang lebih 1 jam 40 menit nih ya, telah membahas mengenai halal bihalal dan mengenai voucher produk. Dan ada siapa Pak Akmal? Ya, Mas Akmal, Taiwan. Mana tadi ya listnya Pak Akmal? Oke, Pak Akmal katanya mau disapa. Ini dia. Halo, Pak Akmal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Taiwan. Ya Mas Akmal, sehat Mas? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Di sini 1 bulan 0% virus tidak ada kenaikan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Siap, stokis Taiwan siap? Siap Pak. Izin bertanya Pak. Satu. Masih ada waktu mau Pak? ditutup ya, tapi sangat luar biasa. Ditutup ya? Silakan Pak Akmal. Iya, nggak apa-apa deh. Bebas, di sini mah bebas. Ya. Izin Pak, satu tadi yang mengenai voucher. Ini kan kita stokis di khusus luar negeri kan untuk produk baru, ini belum ada yang masuk Pak. Nah, produknya masih produk yang stok yang lama. Nah, ini untuk voucher tadi, apabila nanti mitra pesan lewat voucher tadi, terus barangnya tidak ready, belum ready gitu Pak. Nah itu seperti apa Pak? Apakah stok skornya itu langsung real time masuk ke mitra atau menunggu dulu produknya?
Oke, ini pertanyaan bagus. Justru inilah solusinya. Jadi khususnya di Taiwan, Akmal, di Hong Kong ada Bunda Nana. Mana ada nggak? Ada Bunda Nana ya? Nah, nggak ada ya, ada juga Bunda Tari ya. Ya, jadi dengan adanya voucher ini udah nggak masalah. Nah, jadi skor tetap bisa langsung berjalan. Ya, produknya nanti mungkin bisa diklaim belakangan, skornya bisa langsung masuk. Makanya untuk luar negeri, bisnisnya bisa jalan terus. Dan kebetulan untuk khusus di luar negeri, nih, ini sebentar saya ada berita baik, tapi mungkin akan disampaikan di grup terpisah. Khusus untuk stokis yang di luar negeri. Ya. Jadi itu aja. Maaf ya. Siap, Pak. Terima kasih infonya. Siap. Minal aizin wal faizin buat semuanya, manajemen. Insya Allah. Saya gagal mudik, Pak. Wah, saya mah mudik mah gagal, tapi pulang kampung mah enggak. Oh gitu. Ya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Akmal. Mohon maaf juga nih tidak bisa disapa satu persatu. Ini sekarang jadi closing nih. Jadi ya? Ya, insya Allah, jadi nih ya. Oke, baik, saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Yopan, Pak Habib, dan Bapak Hari Prabowo. Dan insya Allah nanti kita akan mengadakan live lagi seperti ini ya, dengan tema yang berbeda. Pemirsa, jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda, jaga imunitas tubuh Anda dengan produk-produk bermutu dan bermanfaat tentunya dari Treninet ya. Dan jangan lupa menggunakan masker kalau mau keluar rumah, dan dari luar rumah langsung cuci tangan menggunakan sabun. Pokoknya kalau misalkan mau beraktivitas di luar, tetap protokolernya digunakan ya. Dan ingatkan satu kali lagi, hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Paytrend atau Treninet ya. Karena segala sesuatu tidak menutup kemungkinan ada yang menipu mengatasnamakan Paytrend, Treninet, atau bahkan manajemen dari Paytrend dan Treninet ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas antusiasnya, dan nanti kita akan kembali lagi. Tetap saksikan program-program dari Paytrend TV. Saya Nera Permata dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.